Agustus, aku Deborah Stefani, mahasiswa praktek 1 tahun dari STT Saat. Kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua tentang kehidupan aku sama Tuhan. Dari aku kecil, aku tidak terlalu banyak mengambil keputusan di dalam hidupku. Untuk urusan sekolah, orang tua aku sudah menetapkan aku untuk sekolah di sekolah yang sama dari playgroup sampai SMA. Karena sekolah itu sekolah yang cukup dekat dari rumah dan sekolah Kristen yang cukup baik. Kemudian waktu aku kelas 2 SMP, aku menemukan bahwa aku senang banget sama hobi menggambar, melukis, dan juga desain grafis di komputer. Kemudian aku cari-cari tahu dan aku memutuskan nanti kalau aku kuliah, aku harus masuk jurusan desain grafis atau desain komunikasi visual. Dan sejak saat itu sampai akhirnya di tahun 2010, aku udah mulai harus cari-cari universitas mana yang aku harus daftar dan juga jurusan apa yang aku harus pilih. Aku mantap memilih jurusan desain komunikasi visual. Ada satu universitas yang aku sangat pengen daftar di situ, tapi lokasinya berada di luar kota Jakarta. Orang tua aku tentunya melarang keras aku untuk daftar kuliah di situ. Dan di waktu itu, aku merasa sangat marah sama orang tua aku. Karena untuk urusan kuliah, aku tidak bisa mengambil keputusan sendiri sesuai apa yang aku inginkan. Kemudian, untuk plan B, aku pun memilih universitas di Jakarta yang juga punya jurusan DKV yang bagus. Di tahun 2010, orang-orang yang masuk ke jurusan DKV tuh masih ditanyain, nanti tuh mau kerja apa? Nanti jenjang karirnya gimana? Nanti gajinya kecil apa besar? Tapi meskipun begitu, aku tetap ngotot mau daftar ke jurusan DKV karena itu adalah jurusan yang aku inginkan dan sesuai dengan apa yang aku sukai, yaitu menggambar. Kemudian aku masuk kuliah di tahun 2011 dan aku benar-benar merasa ini adalah hidup yang sangat-sangat aku impikan. Meskipun kuliah DKV itu katanya banyak tugas, meskipun katanya kalau ngerjain tugas bisa sampai nggak tidur, dan aku pun benar-benar merasakan hal itu. Tugas-tugasnya banyak dan juga memang memakan banyak waktu. Tapi aku senang mengerjakannya karena itu adalah sesuai dengan hobi aku. Banyak tugas-tugas menggambar, tugas-tugas ngedesain, dan banyak hal yang aku kerjakan dengan sukacita. Meskipun itu harus sangat-sangat melelahkan dan menguras energi. Tapi nggak apa-apa, karena aku suka dan aku mengerjakannya dengan sukacita. Aku juga terlibat di kegiatan di kampus dan aktif-aktif seperti itu tuh aku juga suka karena ketemu banyak teman dan juga aktivitas-aktivitas yang aku sukai. Kemudian aku merasa bahwa ini adalah kehidupan perkuliahan yang sangat seru, sangat seperti yang aku dulu cita-citakan, yaitu di mana aku bisa mengerjakan apa yang aku sukai, tugas-tugasnya menggambar, tugas-tugasnya ngedesain, dan juga aku punya teman-teman yang sama-sama suka ngegambar, teman-teman yang sama-sama suka baca komik, teman-teman sama-sama suka nonton film. Kita bisa ngomongin film berjam-jam, kita bisa ngomongin komik sampai berjam-jam, dan juga kita bisa sharing hobi yang sama. Dan itu sangat-sangat menyenangkan bagiku. Di tahun 2014, di akhir-akhir masa kuliahku, di saat-saat aku ya terus-terusan mengerjakan kehidupan yang aku sukai di kuliah dengan jurusan yang aku inginkan, dengan teman-teman yang punya kesamaan hobi dan juga kesamaan hal-hal yang kita sukai, rasanya harusnya menyenangkan, bukan? Dan iya, aku pun senang melakukan semua itu. Tapi di satu titik aku merasa sangat-sangat hampa. Aku merasa sangat-sangat kosong dan bahkan semua yang aku lakukan, yang aku suka, itu malah jadi melelahkan dan bahkan menyebalkan. Aku nggak mau lagi melakukannya. Dan di saat itulah aku benar-benar merasa seperti ada di titik terendah di dalam hidupku. Kalau orang-orang punya titik terendah di dalam hidupnya adalah ketika mereka mengalami musibah, justru aku mengalami titik terendah di dalam hidupku ketika menjalani yang namanya kehidupan yang aku impi-impikan dari dulu. Kehidupan yang harusnya kan bahagia, harusnya kan senang menjalaninya karena sesuai dengan apa yang aku inginkan.
Dan di saat-saat itulah justru Tuhan menyapaku dengan lembut. Tuhan tuh menunjukkan kepadaku bahwa selama ini aku tuh salah, karena aku sedang berusaha untuk memegang setir kehidupan dengan tanganku sendiri. Aku cuma mau pergi ke tempat di mana aku akan merasa senang. Aku hanya mau melakukan apa yang aku sukai, dan bahkan aku juga hanya mau berteman dengan teman-teman yang menyenangkan, yang sama hobinya, yang nyambung ngomongnya. Di situ Tuhan kemudian dengan lembut mengulurkan tangannya. Ia seakan mau aku untuk menyerahkan setir kehidupan aku ke dalam tangannya. Teman-teman, di situ aku belajar satu hal. Ketika itu aku mungkin sebenarnya selama ini hanya sok tahu. Sebenarnya aku nggak tahu apa yang ada di hadapanku, kehidupanku akan seperti apa. Tapi aku sok tahu dengan mengatakan bahwa ini akan bikin aku senang, ini akan bikin hidup aku bahagia. Jalan ini yang akan membuat aku tuh akan sukses di dalam hidupku. Tapi ternyata aku salah. Dan di masa-masa itu Tuhan tuh mengajak aku untuk kembali, untuk supaya aku bisa menyerahkan kepada Tuhan yang akan memimpin kehidupan aku di jalannya Tuhan, jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Teman-teman, sejak saat itu aku belajar bukannya untuk memaksa Tuhan. Selama ini kalau aku pengen sesuatu, aku berdoa, tapi berdoa memaksa untuk Tuhan supaya mengabulkan apa yang aku inginkan. Yang aku inginkan tentu saja adalah apa yang bikin aku senang. Tapi aku cuma berdoa untuk minta persetujuan Tuhan, bukan berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dari situ aku belajar untuk menyerahkan hidup aku sama Tuhan dan percaya bahwa kemana Tuhan pimpin itu adalah jalan yang terbaik buatku. Karena itu adalah jalan yang Tuhan rancangkan buat. Teman-teman, saya mau bacain satu ayat yang terambil dari Yakobus 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ditulis demikian: sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Teman-teman, mungkin aku pernah salah melangkah di dalam kehidupan ini. Aku pernah juga melakukan apa yang seharusnya aku tidak lakukan, yaitu menjadi Tuhan di dalam hidupku, tapi mengesampingkan Tuhan yang sebenarnya memegang kendali di atas hidup. Nah, dari sini aku rindu sekali mengajak untuk teman-teman muda sekalian untuk menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita pun juga kita pernah salah melangkah, ataupun kita melangkah sesuai dengan kehendak kita saja dan bukannya kehendak Tuhan. Itu mungkin saja terjadi. Dan meskipun begitu, Tuhan dengan sabar dan lembut mau mengajak kita untuk kembali sama Dia, mengajak kita untuk menyerahkan setir kehidupan kita ke dalam tangannya. Dan biarlah Dia, Sang Nahkoda yang ahli di dalam kehidupan kita, yang akan memimpin kehidupan kita yang singkat ini. Demikian sharing aku kali ini. Semoga kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua.